Selamat siang. Seperti yang kita tahu, bahwa student loan akan memberikan akses pendidikan bagi orang yang tidak mampu. Namun, dalam kenyataannya jika kita pikirkan secara logika, mereka akan semakin terjerat dengan yang namanya hutang. Seperti yang kita tahu bahwa pada status quo Indonesia saat ini sedang mengalami masalah dalam hal mencari pekerjaan. Sedangkan kita tahu bahwa setelah kita lulus, kita harus segera mencari pekerjaan dan membayar hutang yang kita miliki. Oke, anggaplah jika kita mendapatkan pekerjaan, tapi kita tahu bahwa kondisi ekonomi dunia saat ini sedang tidak baik. Inflasi di mana-mana, harga bahan pokok saja pada naik. Pada saat dalam masa-masa tersebut saja sebagian kondisi keuangan yang kita miliki akan banyak terpakai pada kebutuhan hidup. Apalagi kita tahu bahwa yang mengambil student loan adalah mereka yang memiliki masalah dalam keuangan. Jadi artinya bisa jadi mereka juga membantu membiayai kondisi orang tua mereka atau keluarga mereka, dan itu akan membuat keuangan mereka semakin sulit. Ada dua sanggahan berdasarkan argumen ada dua sanggahan yang saya berikan berdasarkan argumen pihak pro. Tadi pihak pro berkata bahwa negara berkembang kekurangan dalam hal sumber daya manusia dan juga butuh ketahanan di pendidikan dalam jangka panjang. Tetapi negara malah mengalokasikan sebagian besar resource yang dimiliki ke dalam militer. Hal tersebut tidak masuk akal karena kita tahu bahwa kondisi suatu negara itu berasal pada rakyatnya. Logikanya, jika tingkat pendidikan suatu negara berkembang itu tinggi, maka negara tersebut telah memiliki sumber daya manusia yang baik. Artinya banyak inovasi yang tercipta yang bisa membantu kehidupan sehari-hari. Bahkan sumber daya manusia yang dimiliki bisa melakukan kerja secara remote dengan klien luar negeri yang dimana itu akan sangat membantu dalam perputaran perekonomian negara. Lalu pihak pro berkata bahwa pressure yang didapat itu memberikan kesadaran untuk terus belajar dan semakin kompetitif. Malah menurut saya jika logikanya dibalik, mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu dan selama mereka belajar, dampak tekanan yang dirasakan itu besar karena mereka untuk bertahan hidup saja itu sudah sulit. Bahkan mereka tahu bahwa mereka memiliki hutang di masa depan. Hutang-hutang tersebutlah yang nanti akan menjadi rantai pembatas untuk mereka. Itu menjadi sumber tekanan yang tidak bisa diterima oleh semua orang. Bahkan karena hal itu akan menjadikan kondisi kompetitif menjadi tidak sehat. Mereka akan berbuat curang, bahkan rela untuk melakukan segala hal untuk bisa menjadi orang yang terbaik. Karena kita tahu bahwa manusia ketika di bawah tekanan berpotensi untuk melakukan hal di luar batas. Ada dua argumen saya mengapa sebaiknya tidak ada student loan. Satu, sudah banyak di media sosial platform belajar yang tersebar. Kalau kamu mau untuk belajar coding, kamu bisa nonton di YouTube. Kalau kamu belajar bahasa Inggris, itu bahkan sudah ada di banyak media sosial. Bahkan ketika kamu mau belajar hal lain, sudah ada course yang bisa kita beli dengan harga yang terjangkau. Seperti misalkan di platform Udemy, kita bisa belajar berbagai hal lainnya. Bahkan sudah ada fitur diskon setiap beberapa minggu yang bisa membuat kita membeli course dengan harga yang lebih murah. Pembelajaran yang kita dapatkan tidak hanya melalui dari pihak pendidikan formal, tetapi jika dari awal kita bisa belajar sambil menghindari resiko besar seperti peminjaman, mengapa tidak? Ada juga pendidikan informal seperti course yang saya sebutkan. Bahkan kamu bisa belajar otodidak melalui berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan sebagainya. 2. Dampak yang dihadapi oleh para pengambil student loan. Pertama, finansial. Ketika kondisi keuangan yang kita miliki tidak baik, tetapi kita malah mengambil hutang untuk pendidikan, hal tersebut sangatnya berisiko besar karena kita hanya memperburuk kondisi keuangan yang dari awal sudah tidak bagus. Bahkan ketika kita lulus, sebagian pendapatan bisa hanya untuk membayar hutang kita, dan hutang tersebut akan sangat lama lunas karena kita tahu bahwa biaya pendidikan yang dijalani tidaklah sedikit. Sebagian hidup yang kita miliki hanya habis untuk membayar hutang. 2. Psikologis. Kita tahu bahwa pengambil student loan adalah seseorang yang memiliki kesulitan dalam masalah keuangannya. Ketika seseorang tersebut mengambil student loan, beban yang dimilikinya akan semakin besar dari segi finansial, kompetitif, bahkan harapan yang diberikan oleh orang tuanya. Tekanan psikologis yang besar itu bisa membuat mereka sulit fokus untuk belajar. Dan ketika tekanan itu semakin besar, hal tersebut telah berubah menjadi sesuatu yang tidak sehat. Mereka bisa melakukan hal-hal di luar batas, seperti besarnya tekanan tersebut membuat mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka, atau mereka bisa bertindak di luar batas moral, yang dimana kita tahu bahwa dampak yang diberikan itu bisa menjadi masalah yang lebih besar. Apa pengaruh dari argumen saya? 1.
Mereka yang jika memang niat belajar bisa belajar secara otodidak atau bisa melalui pendidikan informal yang dimana hal tersebut bisa lebih dijangkau. 2. Tingkat stres yang dirasakan oleh para siswa tidaklah terlalu tinggi.